Kenalkan, saya Lomadia Pradjani Putri, anggota dari SGDB 1, dan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul Tetanus. Baik, masuk ke bagian latar belakang, di mana hingga saat ini tetanus masih menjadi suatu penyakit infeksius yang nyata di Indonesia. Berdasarkan data dari WHO tahun 2023, total kasus tetanus di Indonesia mencapai 2.510 kasus. Terkait dengan tingkat mortalitasnya, tiap tahun telah mengalami penurunan berkat dari keberadaan vaksinasi. Mengenai angka mortalitas, tiap negara pastinya memiliki angka mortalitas yang berbeda-beda tergantung dari akses pelayanan kesehatan yang tersedia. Di mana apabila suatu negara memiliki akses pelayanan kesehatan yang buruk, terutama terkait dengan pemberian vaksinasi tetanus, itu akan menjadi salah satu faktor risiko tingginya angka mortalitas di negara tersebut. Tetanus pada dasarnya merupakan suatu penyakit infeksius yang terjadi akibat dari eksotoksin yang dilepaskan oleh bakteri Clostridium tetani, di mana manifestasi klinis yang paling khas dari tetanus adalah spasme otot, terutama pada bagian mulut dan juga rahang atas, sehingga sering disebut sebagai lockjaw. Selain itu, tetanus juga bisa mengakibatkan adanya gangguan atau pada pernafasan manusia, sehingga dapat membahayakan nyawa. Walaupun tetanus ini berbahaya, tetanus dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi, di mana nantinya akan diadministrasikan toksot dari tetanus ke dalam tubuh, sehingga nantinya akan terbentuk antibodi. Selain dengan imunisasi atau vaksinasi tersebut, juga tersedia pengobatan dari tetanus, di mana pengobatan dari tetanus memegang 3 prinsip utama, yaitu yang pertama untuk membunuh bakteri dari tetanus itu sendiri, kemudian yang kedua untuk menetralkan toksin yang masih beredar atau yang masih bebas, dan yang ketiga untuk mengurangi efek dari toksin yang telah terikat di sel syaraf. Tetanus masih menjadi suatu ancaman kesehatan di Indonesia. Meskipun vaksin tetanus telah tersedia, kasus tetanus masih tetap dilaporkan di berbagai negara, terutama di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tetanus. Baik, masuk ke bagian rumusan masalah. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya dapat ditarik menjadi 3 buah. Yang pertama, apa definisi dari tetanus? Kemudian yang kedua, bagaimana epidemiologi, patogenesis, tanda dan gejala, serta komplikasi tetanus. Dan yang ketiga, bagaimana prognosis, pemeriksaan diagnosis dan tes laboratorium, diagnosis banding, tata laksana klinis, dan pencegahan dari tetanus. Selain itu juga terdapat tujuan penulisan yang dapat dilihat pada slide berikut. Perkenalkan, saya Putu Rasyana Putri dengan 3 digit NIM terakhir 231. Definisi tetanus. Tetanus merupakan suatu penyakit infeksi yang bersifat akut, ditandai dengan gejala hipertonia serta nyeri pada otot. Tetanus disebabkan oleh toksin yang diproduksi oleh bakteri Clostridium tetani atau C. tetani dengan gejala kekakuan otot dan spasme. C. tetani adalah basil anaerobik dengan gram positif penghasil spora bersifat neurotoksin yang menghambat pelepasan neurotransmitter di batang otak serta sumsum tulang belakang dan menimbulkan infeksi. Bakteri ini menghasilkan 2 eksotoksin yakni tetanus spasmin dan juga tetanolysin. Untuk tetanus spasmin, itu fungsinya mempengaruhi interaksi saraf dan juga otot motorik sehingga menyebabkan spasme otot dan juga kejang otot. Sedangkan tetanolysin itu dapat merusak jaringan dari tubuh manusia. Untuk tetani dapat ditemukan di tanah, debu, dan juga kotoran hewan yang masuk ke dalam tubuh melalui luka tusukan, lesi, gigitan serangga, dan juga inokulasi terhadap jarum suntik yang terinfeksi. Berdasarkan manifestasi klinisnya, tetanus dikategorikan menjadi 4 bagian, yakni generalized tetanus, localized tetanus, cephalic tetanus, dan juga neonatal tetanus. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Febriel Kanderbahri dengan 3 digit terakhir 052. Selanjutnya yaitu epidemiologi tetanus. Sebagian besar tetanus terjadi di negara yang berkembang, mereka yang tidak divaksin, dan mereka yang memiliki kekebalan tubuh yang kurang berisiko terkena tetanus. Kasus kematian akibat tetanus dapat mencapai 100% jika tidak ditangani dengan baik. Namun dengan perawatan yang optimal, kasus kematian hanya berkisar 10% hingga 20%. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Natania Vanessa Herianing dengan NIM terakhir 207. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang patogenesis dan patofisiologi dari tetanus. Nah, tetanus ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Bakteri anaerobik dan dapat membentuk suara ini dapat menghasilkan 2 macam toksin, tetanospasmin dan juga tetanolysin. Tetanospasmin menyebabkan adanya kontraksi otot menyakitkan dan kejang otot pada pasien tetanus. Hal ini disebabkan karena cara kerja dari toksin tetanospasmin ini menghambat neurotransmitter glisin dan GABA atau gamma aminobutyric acid yang fungsinya pada tubuh untuk menghambat dan mengurangi kemungkinan terjadinya potensial aksi.
Nah, satunya lagi tetanolisin itu sebagai hemolisin. Berarti dia mampu melisiskan sel darah merah sehingga pastinya jaringan otot juga mampu dirusak. Dan meskipun tetanolisin tidak berperan langsung dalam manifestasi klinis tetanus, tetanolisin ini berperan dalam mengkondisikan lingkungan supaya bakteri Clostridium tetani dapat bertahan karena diketahui bahwa bakteri tersebut adalah bakteri anaerobik obligat. Nah, untuk alurnya diawali dengan adanya luka terbuka, mau itu luka goresan atau luka dalam sekalipun, mau dalam ukuran besar atau kecil, intinya adalah adanya akses untuk masuknya spora dari Clostridium tetani, di mana saat adanya inokulasi atau masuknya spora Clostridium tetani. Nah, spora tersebut kemudian akan bergeminasi menjadi bakteri apabila kondisinya sudah memenuhi, yaitu lingkungan atau area pada luka yang tidak ada oksigen. Karena sporanya yang tahan dengan oksigen, tapi bukan bakterinya. Nah, kemudian bakteri Clostridium tetani ini memproduksi toksin tetanospasmin yang masuk dalam peredaran darah dan menyerang terminal presinaptik di sambungan neuromuskular, yaitu terletak di antara terminal saraf, neuron motorik sumsum tulang belakang, dan otot rangka. Nah, yang kemudian menghancurkan protein membran sinaptik vesikular yang mengakibatkan inaktivasi neurotransmisi penghambat. Jadinya aktivitas neuron motorik ditekan dan nantinya akan melumpuhkan serat otot. Lalu pada 2 hingga 14 hari terjadinya inokulasi, tetanospasmin bergerak dan menyerang neuron di sistem saraf pusat dan juga menghambat pelepasan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter yang paling terdampak di sini kan neurotransmitter inhibitor GABA dan glisin. Nah, di mana pada kasus tetanus jadinya GABA dan glisin ini gagal untuk menghambat respon refleks motorik terhadap rangsangan sensorik pada sel dan akibatnya adanya aktivitas yang tidak dapat diatur dalam sistem saraf motorik. Seperti contoh adanya gejala kejang tetanus pada pasien yang terkena tetanus. Nah, tambahan pada minggu kedua setelah timbulnya gejala, tetanospasmin itu menyerang batang otak yang kemudian dapat mengganggu sistem saraf otonom pada pasien. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ataya Fadila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan memaparkan tanda dan gejala tetanus. Tanda dan gejala tetanus dapat dibagi menjadi 3 tahap utama: gejala awal, gejala lanjut, dan komplikasi. Pada tahap awal, penderita tetanus biasanya mengalami kekakuan pada otot rahang, disebut dengan trismus atau lockjaw. Kondisi ini disertai dengan kesulitan dalam menelan atau bisa disebut disfagia, dan kekakuan pada otot leher yang menyebabkan pasien kesulitan untuk membuka mulut. Pasien juga menunjukkan peningkatan iritabilitas, menjadi lebih gelisah, mengalami sakit kepala, dan demam ringan yang merupakan respon tubuh terhadap infeksi. Seiring berjalannya waktu, kondisi berkembang menjadi gejala yang lebih serius. Pasien akan mengalami spasme otot yang parah yang dikenal sebagai tetanic seizures. Wajah pasien dapat menunjukkan ekspresi seperti menyeringai yang dikenal dalam istilah medis sebagai risus sardonicus. Dalam kasus yang parah, tubuh dapat melengkung ke belakang atau bisa disebut opistotonus akibat kontraksi otot yang ekstrim. Sistem otonom tubuh juga mulai mengalami gangguan menyebabkan kejang, kesulitan bernafas, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, serta berkeringat berlebihan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Chandrawila Sita Subha Prastia dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya izin menjelaskan tentang komplikasi jangka panjang dari tetanus. Gangguan pernafasan merupakan salah satu komplikasi tetanus. Kekakuan dari otot di saluran pernafasan dapat menyebabkan kesulitan bernafas, bahkan hingga henti nafas. Otot-otot pernafasan yang tegang dapat memicu laryngospasm yang berpotensi fatal. Pasien yang mengalami kesulitan menelan mungkin tersedak makanan atau cairan yang dapat masuk ke paru-paru dan menyebabkan pneumonia aspirasi. Gumpalan darah yang terbentuk akibat ketegangan otot dapat juga berpindah ke arteri paru-paru dan mengakibatkan eboli paru-paru. Hal ini menghalangi aliran darah ke paru-paru dan bisa berakibat fatal. Ada juga kejang otot akibat tetanus yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan pada otot rangka dan bahkan patah tulang akibat kekuatan kontraksi otot yang terlalu ekstrim. Kerusakan otot sendiri dapat menyebabkan protein bocor ke dalam urin yang berpotensi mengakibatkan gagal ginjal akut
jika tidak diobati. Selain itu, racun dari Clostridium tetani yang dapat menyerang otot jantung yang meningkatkan resiko henti jantung mendadak dan gagal jantung. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Izin melanjutkan presentasinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iputu Dwi Suwardana dengan 3 digit NIM terakhir 182. Jadi saya di sini akan menjelaskan prognosis dari tetanus. Nah, jadi prognosis tetanus ini sangat berkaitan dengan tingkat keparahan tetanus ini sendiri, kemudian seberapa cepat kita melakukan intervensi. Nah, prognosis tetanus ini kita bisa ukur dengan suatu alat yang bernama Phillips score dan Ablet score, di mana skor tinggi pada Phillips dan Ablet score ini menandakan prognosis yang buruk. Selain itu, ada beberapa faktor yang bisa menjadi indikasi prognosis yang buruk, di mana ini sendiri merupakan komplikasi dari tetanus itu sendiri. Contohnya adalah disfungsi otonom, kemudian masa inkubasi tetanus yang cepat, adanya demam persisten yang tinggi, kemudian adanya gangguan pernafasan. Ini bisa memperburuk prognosis dari tetanus ini sendiri. Kemudian kita bisa membuat prognosis yang lebih baik dengan melakukan intervensi dini, kemudian dengan melakukan vaksinasi, khususnya vaksinasi immunoglobulin tetanus atau HTIG untuk memperbaiki prognosis dari tetanus ini. Perkenalkan, saya Lohmade Pradnyani Putri dengan 3 digit NIM akhir 106. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan diagnosis pada pasien tetanus. Untuk tetanus sendiri, itu dapat didiagnosis tanpa konfirmasi laboratorium. Untuk gejala utama yang perlu diperhatikan untuk mendiagnosis tetanus ialah onset akut dan juga kontraksi otot dengan kejang umum tanpa penyebab medis yang lainnya. Biasanya dapat dilakukan tes tambahan berupa tes spatula untuk menilai refleks otot abnormal, terutama pada pasien-pasien yang menunjukkan tanda-tanda terinfeksi Clostridium tetani. Untuk tes spatula sendiri, itu biasanya akan dilakukan dengan menyentuh dinding faring posterior dengan spatula maupun alat steril yang lainnya. Hasil akan menunjukkan bahwa pada orang normal atau pada pasien normal tanpa terinfeksi Clostridium tetani itu akan menunjukkan refleks muntah atau gag refleks. Sementara pada pasien yang terinfeksi Clostridium tetani akan menunjukkan refleks spasme otot masseter atau trismus yang membuat mulut pasien itu akan menutup dengan rapat dan juga menggigit spatula. Hal tersebut yang dapat membantu untuk menunjukkan hasil positif pada pasien dengan infeksi Clostridium tetani. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nyoman Vera Geosasmi dengan 3 digit NIM terakhir 054. Saya akan menjelaskan terkait dengan diagnosis banding dari tetanus. Tetanus merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang memiliki gejala seperti spasme otot, kaku otot, demam, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa penyakit lain yang memiliki gejala mirip tetanus, oleh karena itu berikut merupakan diagnosis banding dari tetanus. Yang pertama adalah meningitis. Nah, meningitis itu merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri maupun virus pada lapisan otak, yaitu meninges, yang dapat menyebar sampai ke parenkim, ventricle, hingga sepanjang tulang belakang. Nah, gejala dari meningitis ini mirip dengan tetanus, namun perbedaannya adalah pada meningitis itu ada kaku kuduk, sedangkan pada tetanus itu adalah spasme otot. Selanjutnya ada meningoencephalitis, di mana merupakan kondisi neurologis yang mengandung dua gejala sekaligus, yaitu ada meningitis dan juga encephalitis, di mana meningitis itu merupakan peradangan atau inflamasi pada bagian meninges atau lapisan dari central nervous system, dan juga encephalitis yang merupakan inflamasi pada jaringan otak. Namun perbedaannya adalah pada meningoencephalitis itu pasiennya adalah tidak sadar, dan di tetanus itu pasiennya sadar. Selanjutnya encephalitis. Encephalitis itu merupakan peradangan pada jaringan otak yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun parasit. Di mana gejala dari penyakit ini tuh mirip dengan tetanus, namun perbedaannya adalah di encephalitis ini pasiennya itu tidak sadar, sedangkan di tetanus itu pasiennya masih sadar dengan baik. Selanjutnya tetani 2 itu hipokalemia, di mana hipokalsemia ini merupakan suatu kondisi defisiensi kalsium di dalam darah. Tetani akibat hipokalsemia ini ditandai dengan kontraksi otot yang tidak terkendali akibat rendahnya kadar kalsium dalam darah. Nah, perbedaannya dengan tetanus adalah di tetani akibat hipokalsemia ini akan adanya kalsium yang turun di dalam darah, sedangkan di tetanus itu tidak. Selanjutnya adalah rabies. Rabies merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus rabies akibat gigitan dari hewan yang terinfeksi, contohnya seperti anjing, kucing, maupun kera. Nah, gejalanya ini mirip dengan tetanus, namun perbedaannya adalah kalau di rabies ini pasti sebelumnya dia sudah pernah terkena gigitan seperti anjing, kucing, maupun kera. Mungkin sekian penjelasan dari diagnosis banding. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tata laksana klinis dari tetanus itu sendiri. Yang pertama dapat diberikan terapi human anti-tetanus immunoglobulin sebanyak 3.000 hingga 6.000 IU secara intravena. Hal ini diberikan dengan indikasi untuk mengeradikasi atau membunuh dari bakteri-bakteri penyebab infeksi tetanus ini.
Lalu juga bisa diberikan terapi antitoksin tetanus sebanyak 50.000 hingga 100.000 IU secara intravena maupun intramuskular. Hal ini diberikan dengan indikasi untuk menetralisir toksin-toksin yang beredar di seluruh tubuh. Namun toksin-toksin yang sudah diserap atau sudah masuk ke dalam sistem saraf pusat terutama tidak bisa dinetralisir dengan antitoksin ini. Lalu untuk terapi suportif juga dapat diberikan benzodiazepin seperti diazepam. Lalu ada juga bisa diberikan baclofen atau beta blocker seperti esmolol dengan indikasi untuk meredakan gejala-gejalanya seperti spasma otot maupun sindrom konvulsana itu sendiri. Lalu juga bisa diberikan beberapa pilihan antibiotik untuk membunuh dari bakterinya seperti metronidazole dan beberapa golongan antibiotik lainnya seperti tetrasiklin, macrolide, clindamycin, cefalosporin, dan chloramphenicol. Mungkin sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Pencegahan tetanus. Ini dapat dimulai dengan penjangkauan kesehatan masyarakat yang mencakup edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan vaksinasi tetanus serta penyuntikan anti-tetanus serum. Setelah pemberian toksoid tetanus, sistem imun terstimulasi dan merespon antigen yang ada dalam vaksin. Mekanisme ini terjadi ketika sel TH2 dan B diaktifkan, yang kemudian menghasilkan imunoglobulin terhadap toksoid, sehingga memungkinkan perlindungan yang memadai terhadap infeksi di masa mendatang. Pencegahan lain yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya infeksi tetanus ini, diantaranya, yang pertama yaitu menggunakan alas kaki yang tertutup pada saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Selanjutnya, melakukan vaksinasi tetanus yang lengkap sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian mencuci tangan dengan sabun serta air yang mengalir secara rutin. Dan melakukan pengobatan segera saat mengalami luka ringan. Kemudian, saat mengalami luka balutan, balutan tersebut harus diganti secara rutin. Lakukan perawatan luka yang benar, dan periksakan kepada dokter apabila mengalami luka yang cukup parah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denia Isabel Kirana Yuda dengan 3 digit intraid 080 yang akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari student project ini ada yang pertama, tetanus itu disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang menyerang sistem saraf dan menyebabkan kejang otot. Gejalanya itu termasuk kekakuan rahang dan spasme. Lalu penyakit ini itu bisa jadi fatal dengan tingkat kematian hingga 100% tanpa perawatan. Diagnosis berdasarkan gejala klinis dan perawatannya mencakup antibiotik, imunoterapi, serta vaksinasi. Pencegahan dari tetanus ini secara efektif yaitu dengan vaksinasi dan edukasi perawatan luka. Untuk saran yang bisa diberikan, yang pertama, tingkatkan cakupan vaksinasi terutama di daerah dengan akses medis terbatas. Lalu yang kedua, perluas akses pelayanan medis di daerah berisiko tinggi. Yang ketiga, berikan edukasi tentang perawatan luka dan pencegahan infeksi. Yang keempat, pelatihan tenaga medis tentang diagnosis dan pengobatan dini. Sekian student project dari SGD B1. Terima kasih. Sekian presentasi kami untuk student project kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.